Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Pagi, buat pagi, ibu-ibu, pagi. alhamdulillah. Baiklah ibu bapak-bapak, pada saat ini kami atau saya dikirim dari Yankes area Jabar bersama Kang Rifki dari Yankes area 2 ya Kang Rifki ya. Ya, area 2 Jakarta. Oke. Untuk sekarang ini akan membahas tentang manfaat dari stretching. Pertama-tama, apa itu stretching? Stretching merupakan gerakan meregangkan otot dan tendon yang dilakukan secara maksimal, sehingga rentang gerak atau range of motion terpelihara dengan baik. Jadi, range of motion di sini adalah untuk tahu ruang geraknya, ruas geraknya. Misalkan flexion dari mulai untuk sendi sikut. Range of motion-nya misalkan tatkala kita nyampe ke sini ini berarti bagus sesuai dengan fungsi sendinya. Nah, sementara stretching di sini kadang-kadang kita butuh bukan hanya sebelum olahraga atau setelah olahraga. Bayangkan kita beraktivitas seharian aja, mau yang bekerja seharian, kadang-kadang otot dari mulai punggung, leher, itu terasa kaku. Nah, kita itu stretching di sini adalah untuk memelihara range of motion-nya. Karena setiap kita beraktivitas tinggi, pasti metabolisme pun akan tinggi. Sehingga range of motion itu akan terpengaruhi. Jadi stretching itu ada yang menyarankan sekitar sehari bisa dilakukan 3-5 kali. Gitu. Mungkin Kang Riki selanjutnya silakan untuk ya, selanjutnya. lanjut slide-nya. Jadi untuk stretching itu banyak ya, berbagai macam jenis-jenis, yaitu ada 6 jenis. Yang pertama itu adalah stretching statis. Nah, stretching statis ini yang pada umumnya memang yang sering kita lakukan pada saat sebelum dan sesudah melakukan aktivitas fisik atau olahraga gitu. Jadi stretching statis ini adalah peregangan untuk memperluas gerak persendian yang dilakukan secara kontinu dan juga dilakukan penahanan 10-15 detik. Tetapi geraknya juga harus maksimal gitu. Jadi tidak hanya sekedar untuk menahan, tapi kita harus ada tekanan supaya otot kita juga terasa tertarik. Nah, yang kedua itu adalah stretching dinamis. Stretching dinamis ini biasanya yang dilakukan pada saat jika Bapak Ibu melakukan senam aerobik, itu pasti ada stretching yang bersifat dinamis gitu ya. Nanti juga bisa dicontohkan oleh Kang Diki. Ini sifatnya dia bergerak juga. Nah, ada stretching pasif juga. Nah, stretching pasif itu adalah dia peregangan yang menggunakan semacam bantuan dari rekan atau tidak bisa dilakukan secara sendiri gitu. Jadi harus dilakukan bersama teman gitu, karena untuk memaksimalkan stretching kita gitu. Stretching aktif yaitu melibatkan kontraksi otot yang bertentangan dengan apa yang diregangkan. Jadi ini tidak menggunakan gravitasi tubuh atau tali atau orang lain. Jadi juga kita bisa gerakan dengan bantuan memaksimalkan. Hampir sama juga dengan stretching pasif gitu. Dan yang isometrik. Nah, isometrik ini juga ada hampir sama dengan PNF ya, hampir sama dengan gerakan PNF, hanya digabungkan saja. Jadi isometrik itu adalah menolak regangan dengan menarik otot ke posisinya gitu. Jadi pasangan untuk meregangkan jika
misalnya contohnya kaki Anda diangkat dengan setinggi-tingginya dengan teman, dan Anda juga misalnya menahan, temannya mendorong, jadi saling berlawanan kayak gitu. Itu adalah salah satu contoh untuk gerakan isometrik. Ini juga harus dilakukan berdua gitu. Nah, PNF ini adalah proprioceptive neuromuscular facilitation. Ini PNF ini sering ditemukan di tempat-tempat rehabilitasi, atau misalnya Bapak Ibu memiliki cedera-cedera frozen shoulder atau LBP. Nah, itu salah satunya penanganannya dengan jenis stretching PNF ini. Dia juga memaksimalkan maksimal otot, tegangan ototnya. Jadi Bapak Ibu juga posisinya bisa rebahan, atau bisa tungkerep, atau bisa juga duduk begitu. Mungkin Kang Diki juga bisa sedikit yang jenis-jenis stretching statis, dinamis, atau pasif juga bisa dilakukan langsung oleh Kang Diki gitu. Silakan Sok Kang. Terima kasih Kang Rifki atas Ya. penjelasannya. Salah satu stretching statis itu dilakukan seperti halnya biasa kita mau fitness atau mau olahraga, dari mulai kepala, tundukan. Tadi Kang Rifki bilang antara dihitung 8 sampai 16, atau kalau dengan detik 8 sampai 15 detik. Tapi tambahan dari saya, sebetulnya stretching itu butuh memasukkan oksigen sebanyak-banyaknya. Sehingga metabolisme akan meningkat, kesiapan dari mulai otot, sendi, tendon, saraf, dan yang lainnya itu lebih terangsang lagi. Jadi statis, tadi saya bilang dari mulai kepala atau tangan, seperti yang dilakukan biasa. Terus untuk aktif, kasih gerakan dulu. Misalkan 1, 2, 3, tahan, atau 4, tahan, boleh. Jadi ada gerakan aktif dulu. Terus untuk pasif, aktif, dan isometrik ataupun PNF itu biasanya ada bantuan dari eksternal. Misalkan yang pasif, kalau kita 2 orang mau stretch daerah betis, ini didorong, dibantu. Atau boleh dengan handuk. Bisa dengan handuk kalau fleksibilitasnya jelek. Bisa dengan handuk misalkan. Dengan handuk, pakai handuk alas. Bisa. Atau dengan teman, bisa. Terus kalau aktif pun sama. Kalau aktif, didorong tapi menggerakkan misalkan untuk hip sama. Hip, tapi digerakkan dulu. 1, 2, 3, tahan. Biar menambah range of motion-nya atau mengembalikan ke fungsi dari sendi itu sendiri. Terus isometrik. Isometrik itu ada penahanan dulu tanpa ada perubahan dari segi ototnya. Misalkan untuk quadricep hanya ditahan, dikencangkan, sudah dikencangkan, rilis, baru tarik. Karena kalau sudah diberikan memberikan latihan isometrik itu otomatis kalau kita sudah memberikan tegangan, pembuluh darah akan melebar atau vasodilatasi, sehingga si otot pun atau darah pun akan semakin bagus, sehingga si fleksibilitas akan nambah sedikit-sedikit gitu. Terus yang terakhir PNF. PNF itu kalau untuk Jabar sering juga, atau ya Jakarta juga sering ya diberi bantuan, tapi kita memberikan penolakan dulu. Kalau tadi yang aktif atau yang dinamis sama sendiri, kalau PNF itu emang gabungan ya, dari mulai pasif, aktif, jadi dibantu dengan teman, tapi ditolak dulu, atau berikan penahanan dulu, atau berikan kontraksi dulu, terus rilekkan. Otomatis nanti akan nambah dengan sendirinya. Mungkin itu. Selanjutnya Kang Rifki. Ada tambahan mungkin dari Kang Rifki? Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya kalau untuk jenis-jenis stretching, tapi memang yang biasa kita lakukan dalam melakukan aktivitas fisik
sebelum dan sesudah olahraga itu adalah mungkin Bapak Ibu lebih banyak menggunakan stretching jenis statis gitu. Dan selain jenis-jenis stretching ini, stretching juga banyak berbagai jenis manfaatnya. Coba di next dan fungsinya. Nah, ini adalah fungsi stretching. Jadi ada berbagai macam fungsi. Yang pertama itu misalnya fungsi stretching pada otot. Jadi setiap manusia itu kan juga memiliki massa otot ya, walaupun berbeda-beda ukurannya. Jadi kalau untuk fungsi otot itu untuk meningkatkan elastisitas otot dan meningkatkan lingkup gerak sendi. Jadi memang sangat berfungsi sekali untuk otot untuk menggerak-gerakkan anggota tubuh kita, dan juga fungsi pada sendi. Jadi fungsi pada sendi ini untuk meningkatkan otot sendi kita. Jadi sendi kita juga harus perlu dilatih walaupun hanya dengan stretching, dan juga bisa meningkatkan fungsi sistem muskuloskeletal atau meningkatkan cairan sinoval pada sendi. Kalau ada yang belum paham dengan cairan sinoval itu adalah cairan kental yang berfungsi sebagai pelumas di bagian sendi-sendi. Jadi memang di setiap persendian kita itu juga memiliki pelumas. Nah, itu untuk melatihnya, untuk menjaga supaya pelumas itu tetap stabil, salah satunya dengan melakukan stretching. Setelah itu juga ada pembuluh darah. Fungsi stretching bagi pembuluh darah itu untuk meningkatkan aliran darah ke otot ke tubuh Anda. Jadi mungkin yang Bapak Ibu sekalian yang memiliki masalah kendala pembuluh darahnya kurang maksimal, bisa dilakukan stretching pelan-pelan. Dan itu juga bisa berpengaruh dengan bagian saraf-saraf kita. Jadi saraf-saraf kita juga bisa agar lebih hidup, lebih aktif gitu. Nah, selain 4 hal itu juga fungsi stretching bisa sebagai detoksifikasi. Nah, ini misalnya Bapak Ibu melakukan olahraga, karena detoks itu kan untuk menghilangkan racun ya. Jadi racun itu kan bisa jadi dari makanan atau dari polusi atau dari lain-lain. Jadi untuk detoksifikasinya ini salah satunya juga bisa dengan stretching, dengan menggerak-gerakkan anggota tubuh kita secara perlahan dan bersifatnya kontinu. Dan mengembalikan otot ke semula ini setelah beraktivitas fisik. Jadi mungkin Bapak Ibu yang olahraga, setelah olahraga terasa pegal-pegal gitu kan, karena kan tidak melakukan stretching, itu salah satunya bisa menyebabkan badan pegal-pegal atau rasa sakit pada anggota tubuh kita gitu. Jadi untuk mengembalikan otot ke semula itu bisa dilakukan dengan pendinginan. Nah, pendinginan ini gerakannya kurang lebih hampir sama dengan stretching tadi, hanya beda namanya saja. Kalau untuk gerakannya kurang lebih sama seperti itu. Oke, dari Kang Diki, dari fungsi stretching, Oke, terima kasih, mungkin Kang ada yang Rifki. ditambahkan? Salah satunya stretching itu kan mindsetnya kita banyak beranggapan bahwa stretching itu sebelum olahraga aja atau setelah olahraga aja. Kadang-kadang kalau setelah olahraga apalagi nggak dilakukan. Padahal stretching itu bagi kita bekerja atau beraktivitas sehari-hari. Karena kami kadang-kadang menemukan kasus-kasus, kenapa sih bahu saya selalu sakit? Di range aktivitas kesehariannya setelah olahraga, misalkan pagi, kadang-kadang pulang ke rumah ibu-ibu bercocok tanam sampai sore, berarti itu bisa over aktivitasnya. Nah, disinilah fungsi stretching tuh. Jadi bukan hanya sebelum olahraga atau setelah olahraga, malahan setiap hari kita sebelum beraktivitas atau setelah beraktivitas seharian atau bekerja di depan komputer, kadang 2 jam, 3 jam kita terasa dari mulai trapesius atau otot punggung, leher begitu kaku. Nah, berarti butuh dikembalikan otot tersebut supaya
sesuai dengan ruas geraknya. Dan seperti apa yang tadi dikatakan Kang Rifki, memang stretching ini sebaiknya dilakukan sebelum olahraga atau setelah olahraga. Karena walaupun gerakannya sama, itu fungsinya berbeda. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Kang Rifki. Mungkin itu Kang Rifki. Next. Oke, next kita masuk ke manfaat stretching. Nah, ini gerakannya mudah dan juga terlihat seperti sederhana, tetapi manfaatnya sangat besar, sangat baik untuk tubuh kita. Salah satunya mudah bergerak tanpa rasa sakit. Nah, itu misalkan salah satu contohnya bapak atau ibu yang malam-malam kadang suka kram atau pada saat melakukan aktivitas tiba-tiba suka kram. Nah, itu kan salah satunya otot-otot kita kaku kalau kram itu. Nah, karena bisa terlihat bisa jadi juga ada dua faktor. Bapak Ibu terlalu kelelahan atau juga Bapak Ibu kurang melakukan stretching. Nah, setelah itu ada memaksimalkan olahraga. Gimana sih yang bisa dibilang untuk memaksimalkan olahraga? Nah, karena olahraga itu yang tadi slide sebelumnya sudah dijelaskan oleh Kang Diki, harus dilakukan stretching terlebih dahulu supaya olahraga kita juga maksimal dan juga supaya bisa untuk mencegah dari cedera gitu kan. Itu adalah untuk memaksimalkan kita olahraga dan juga untuk otot-otot kita supaya tidak kaku. Bisa menurunkan gula darah. Oke, jadi kalau untuk menurunkan gula darah ini memang salah satunya juga dengan olahraga, tapi sebelumnya juga harus stretching. Itu untuk menurunkan gula darah juga bisa untuk stretching, gerakan stretching. Yang penting kita melakukannya itu harus continue. Kalau sekali-sekali ya mohon maaf kurang maksimal gitu ya. Jadi jadi kalau untuk memang ada target untuk menurunkan gula darah bisa dilakukan dengan stretching dan juga olahraga. Bisa mengurangi stres. Ini salah satunya stretching jenis relaksasi ya. Misalnya Bapak Ibu juga di kantor, di rumah, atau lagi ada pikiran yang kurang baik. Jadi setiap kita harus sempatkan untuk stretching supaya juga bisa aliran darah kita juga bisa mengalir. Itu yang tadi di fungsi stretching pas untuk pembuluh darah. Nah, untuk bisa mengurangi stres juga. Setelah Oke, itu gitu. bisa menjaga. Ya, gimana Kang? Iya, sip, betul sekali. Mungkin Ya. saya akan menambahkan ini yang menarik tuh menurunkan gula darah salah satunya. Hmm. Mungkin ini hanya salah satu ya yang dikatakan oleh Karen Jessica di dalam pobela.com. Sebetulnya salah satunya stretching karena fungsinya itu meningkatkan metabolisme. Mungkin di sini bukan hanya menurunkan gula darah, tapi stretching juga bisa membantu atau menanggulangi penyakit-penyakit non-infeksi lainnya. Karena gangguan-gangguan penyakit non-infeksi lainnya pasti terhadap tubuh itu mengalami kekakuan. Kekakuan yang berkepanjangan, terus si fleksibilitasnya tidak terjaga sehingga mempengaruhi ke kekuatan, ke daya tahan otot tersebut sehingga si sendi kita tuh tidak kuat. Atau bisa saja kalau kaku itu akan menghambat metabolisme. Mungkin itu Kang Rifki. Nah, itu lebih ke melatih ke fleksibilitas tubuh, Kang ya. Nah, ya, itu juga bisa untuk menjaga keseimbangan tubuh kita atau memperbaiki postur tubuh kita seperti itu. Oke, next. Oke. Tanya jawabnya. Kang, stop. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab dulu. Nah, kita utamain dari yang udah angkat tangan nih, Bapak Sahrial. Silakan sok Pak, dinyalakan mic-nya. Silakan Pak Sahrijal.
Kang Ari. Halo. Pak Sari ya. Halo, enggak ini. Oke. Kita next dulu ke Pak Asep Haryanto. Ya, Pak Sariel, silakan, Pak. boleh. Udah present. Pak Asep Sariel. Haryanto. Halo, enggak? Iya, Enggak Pak. Masuk, Pak. Masuk. Pak Sariel Halo. masuk. Ya, Oh, boleh Pak ditanyakan, Sarija, Pak. Silakan. Silakan Mas Sarija. Oh iya, makasih, Pak. Masuk. Ya, Pak Iya. Sari ya. Sebenarnya itu ya bagus dilakukan walaupun tidak secara rutin olahraga aktivitas olahraga gitu ya. Betul, Bisa dilakukan di kantor gitu ya. betul, sangat bisa. Bisa ya. Kalau Bisa. misal mungkin kan Ya. Dok bisa dibuat semacam panduan gitu ya. Jadi mungkin waktu kita sampai di ruang kerja seperti itu ya, atau nanti pas Siap, ada kita sebelum break lah, atau nanti setelah pulang kerja gitu supaya kondisi fisik kita tuh selalu fit gitu. Itu saya lihat Betul. ada ininya sangat menarik, cuman panduannya ini yang belum punya gitu. Iya. Bapak dari mana? Dari wellness HCBP. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti kita follow up ya Pak ya untuk sosialisasi hal itu. Cuman Ya. memang Pak hanya stretching saja untuk meningkatkan kualitas tubuh. Memang harus ada latihan juga. Jadi nanti ada kita sesi apa Kang Rifki? Sesi dosis latihan mungkin ya nanti. Ya. Dosis latihan Gimana, mungkin nanti untuk apa? Oh, Peningkatan ya. kualitas. Ya, Betul sekali ya. Pak. Jadi stretching itu bukan hanya dilakukan sebelum atau setelah olahraga, jadi bisa dilakukan di kantor karena ya Bapak rasakan sendiri kan kalau sudah seharian di depan komputer, apalagi permasalahan yang begitu banyak dan dari mulai leher, punggung, tangan juga kadang-kadang sampai ada kesemutan juga mungkin ya Pak ya. Ya, betul. Memang selama ini kita di HCBP ya, itu ada di ruang kerja sore hari itu biasanya ada kegiatan olahraga ya semacam senam lah melalui PT ya gitu. Cuman kalau saya dengan stretching model ini ada bisa lakukan setiap hari kan artinya untuk dari diri kita sendiri itu akan bermanfaat lah. Cuman secara kita karena kita orang awam artinya tidak paham betul seperti sebelum dijelaskan tadi oleh Kang Diki lah gitu. Itu aja. Siap, Nah, kalau ada panduan mungkin kan kita akan melakukannya lebih nyaman lah gitu. Makasih. Boleh nambahin sedikit? Mangga. Halo. Ya, Ya. jadi gini Pak, Ya. kalau untuk panduan, jadi kalau panduan memang kita sudah buat video di YouTube Pak ya. Jadi nanti Bapak bisa searching di YouTube tentang stretching atau peregangan di ruang kerja atau juga banyak-banyak gerakan-gerakan yang bisa dilakukan di rumah itu ada di YouTube Yakes Bapak. Nanti Bapak bisa searching di Siap. Yakes Ya. itu ada banyak video-video tentang kesehatan gitu. Makasih Bapak. Siap, makasih Kang Riki. Ya. Tambahin sedikit ya, Rifki sama Jiki boleh? Kan Bu. Boleh silakan. Ya, Pak Sahrial, perkenalkan nama saya Yun. Saya Oh, Bu. dari pengelola fitness ya Pak ya. Itu Oh, iya. betul yang dikatakan oleh Rifki, kalau kita beberapa ada panduan tentang stretching itu sudah disimpan di YouTube. Jadi Bapak bisa searching ke YouTube-nya Yakes ya Pak ya. Tapi memang belum komplit barangkali karena ada beberapa sesi harusnya. Nah, kemudian terkait dengan yang stretching ini pula sebetulnya kalau yang Jabar itu dari yang triwulan pertama kemarin itu sudah merencanakan Pak untuk office visit ke masing-masing bagian
untuk ini dalam upaya sosialisasi tentang stretching ini, Pak. Tahun lalu baru beberapa bagian saja, tapi di 2020 sebenarnya sudah ditargetkan untuk lebih banyak lagi bagian di HR itu. Siap. Ya, dikenalkan manfaat stretching karena betul itu manfaatnya banyak sekali, Pak. Hanya sayangnya kemarin itu terkendala ya COVID ini, Pak. Jadi berhenti semua kegiatan. Mudah-mudahan nanti kalau setelah berlalu wabah ini bisa kita realisasikan ya, Pak ya. Jadi semuanya bisa mengenal tentang ini stretching. Itu juga Itu bisa saja bagian barangkali, Pak Syahrial. ya, Bu Yuyun. Halo Bu. Pak. Ya, Pak. Ya, nanti mungkin bisa bagian kerjasama program WAP ya. Iya Pak, betul. Karena nanti bareng dengan office visit dengan WAP Pak. Bisa Ya. bareng Pak. Iya. Betul. Betul Oke. sekali Pak. Bu Yuyun. Terima kasih Pak Syahrial. Sama Ibu. Waalaikumsalam. Ya, Oke, makasih next, Teh Yuyun untuk tambahannya. Next lanjut ke Pak Isu Panggihnonono. Silakan Pak Isu Panggihnonono. Halo Pak Isu Panggihnonono. Silakan Pak Isu. Silakan Pak. Halo. Silakan Pak. Oke, next dulu. Oke. Next ya. Ntar dulu ya. Selanjutnya Bu Sri Mulatsi yang sudah angkat tangan juga, Bu Sri Mulatsi. Silakan Bu Sri. Mau nanya, Iya Bu, silakan. stretching apa yang diperlukan sebelum jalan santai? Gerakan yang tepat untuk lansia umur 76 yang seperti apa, Pak? Terima kasih. Iya, oke. Terima kasih Bu pertanyaannya. Mau sama Riki dulu, mau sama saya, silakan. Ya, saya menambahkan sedikit ya, menjawab sedikit. Jadi kalau untuk jalan kaki itu kan kita lebih melibatkan otot-otot tungkai kita ya Bu ya. Jadi memang harus lebih diperbanyak dulu stretching di bagian tungkai atau di bagian kaki. Walaupun memang tadi sudah kita sarankan di bagian keseluruhan tubuh dari kepala hingga kaki. Tetapi memang kalau untuk jalan kaki lebih spesifiknya Ibu perlu juga latihan banyak atau stretching di bagian tungkai. Tetapi jangan lupa juga di bagian upper body-nya atau di bagian tubuh bagian atasnya juga harus dilakukan stretching juga supaya otot-otot kita juga supaya tidak kaku gitu. Jadi mungkin bisa dipraktekkan Kang Diki untuk jenis Dipraktekin. Stretchingnya salah satunya untuk daerah lower body yaitu paha. Silakan. Boleh Ibu pegangan. Kalau usia lanjut kadang-kadang keseimbangannya kurang ya. Takut jatuh atau gimana boleh pegang. Oh, kaki. Ambil ujung jarinya, rapatkan dada dengan pahanya. Kalau Ibu di kursi atau sambil duduk untuk twist daerah center body-nya, boleh dengan seperti ini. Jadi bisa simpel juga. Kalau saya biasanya, kalau Ibu misalkan di rumah ada matras, ada stretching di video Yakes sudah ada yang simpel, itu bisa dilakukan antara 5 sampai 7 menit. Misalkan ini untuk gerakan Cobra Pose aja Bu, ini meregangkan dari mulai dada, lengan, perut, paha. Untuk yang simpel ya, flexion hip, dari mulai punggung, pinggul, punggung. Nah, paling itu udah
3 gerakan. Tinggal upper body-nya, tinggal tangan, kiri kanan, sini, belakang, depan, kepala depan, atas sedikit. Jadi kalau kepala ke atas jangan terlalu over. Kenapa leher juga, apalagi kita dalam keadaan kayak batuk atau flu, ini nih daerah leher ini kerasa banget gak nyaman. Kakunya minta ampun. Kadang-kadang kita tinggal tenggadah dikit, rajini, atur napasnya, buang perlahan. Boleh dengan hitungan atau dengan atur nafas antara 3 sampai 4 kali nafas. Mungkin itu gimana Ibu? Cukup segitu? Kasih gitu, kasih. Oke, semoga bisa dipraktekkan Ibu ya. Masih. Pak Sis. Ya, oke. Oke, next. Kita balik lagi ke Pak Isu. Gimana Pak? Pak Isu silakan. Sudah nyambung mic-nya. Halo, Pak Isu. Belum ya? Lanjut dulu ya. Oke, siapa kita selanjutnya? ke Pak Asep Haryanto. Oke, silakan Pak Asep. Halo, Pak Asep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat Pak Asep? Ya Pak Diki. Kangen dah pengen ketemu lagi nih. Iya. Apa nanti dibuka fitnessnya? Mudah-mudahan kalau udah hilang virusnya Pak. Ya, Pak. Gimana Pak? Ditanyakan? Oke, poin-poin to the point aja ya. Aku itu masih bingung bedanya warming up sama stretching itu apa gitu. Apa ada fungsi-fungsi otot yang prinsip yang membedakan warming up dengan stretching yang harus digerakkan. Yang jelas kalau saya stretching kan selalu dengan Pak Diki, jadi nggak bisa praktek sendiri. Sekarang udah dapat pengetahuan barusan sendiri. Apa ada berbeda yang digerakkan waktu warming up sama stretching gitu? Bedanya di mana gitu? Itu aja Pak Mas Diki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mau Kang Riki dulu, mau saya silakan. Ya, sedikit menjawab juga tentang perbedaan pemanasan atau warming up dengan stretching itu Pak ya. Jadi kalau misalnya stretching itu kan lebih ke memanjangkan otot maksimal kita gitu Pak. Jadi kalau untuk pemanasan itu untuk menjaga suhu badan kita sebelum olahraga. Misalnya supaya kita mau olahraga, supaya badan kita panas terlebih dahulu, supaya juga bisa maksimal olahraganya, itu bisa dilakukan warming up. Cuma sebelum warming up bisa juga dilakukan stretching atau peregangan. Nah itu untuk memaksimalkan panjang otot kita. Kalau stretching itu juga bisa melatih fleksibilitas tubuh kita. Jadi tadi ada stretching bagian tangan, ada bagian leher, bagian tungkai. Nah, itu juga bisa untuk melatih fleksibilitas tubuh kita. Untuk pemanasan, kalau untuk warming up, untuk lebih menjaga ke suhu tubuh badan kita supaya kita juga bisa lebih panas dulu nih sebelum masuk ke gerakan inti dalam berolahraga. Seperti itu. Kalau dari saya seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Kang Diki. Silakan, Kang. Oke, terima kasih Riki. Memang stretching itu salah satu komponen dari warming up juga, Pak. Jadi, sistematika latihan dari mulai warming up, inti cooling down. Nah, itu stretching adalah salah satunya. Tapi kalau warming up, setelah stretching secara statis, terus ada penggerakan secara dinamis, kayak salah satunya misalkan untuk betul apa yang dikatakan Riki, meningkatkan suhu tubuh, ya salah satunya setelah stretching dinamis, lakukan misalkan senam kalistenik boleh, misalkan ke belakang, depan, gerak-gerakan, atau ke atas, itu untuk meningkatkan suhu. Jadi memang stretching itu adalah salah satu dari warming up. Tapi tujuan warming up itu sendiri kan meningkatkan
suhu tubuh sehingga tetap sama fungsinya, mempersiapkan sendi, otot, pembuluh darah, saraf, dan yang lainnya sehingga tidak terjadi cedera. Hampir sama, Pak. Gitu. Cuman yang membedakannya itu. Ya. Gimana Pak Asep? Jadi prinsipnya warming up sama stretching, otot-otot yang diregangkan sama yang dipanasin itu sama aja gitu? Iya, betul. Sama. Tapi ada tahapannya, Pak. Ada tahapannya. Misalkan kalau hanya stretching saja kan untuk peningkatan suhu tubuhnya itu hanya mempersiapkan sendi ototnya saja. Memang memvasodilatasi pembuluh darah, meningkatkan peredaran darah, tapi untuk suhu belum. Karena kan untuk pemanasan itu harus on. Harus on sesuai kalau ada istilah olahraganya tuh sampai second wind. Jadi sampai suhu tubuh itu biasanya ini dipakainya kalau warming up yang lebih ini tuh di koridor atlet biasanya Pak. Kalau untuk session-session olahraga kesehatan biasanya kita kasih kayak apa dengan bersepeda salah satunya. Nah itu dengan sendirinya suhu tubuh akan meningkat. Kadang-kadang kita untuk sepeda itu dijadikan pemanasan bisa saja. Jadi untuk intinya nanti penguatan apa gitu atau diperlama di sepedanya itu bisa seperti itu. Gimana Pak Chef? Jadi kalau stretching dilakukan harus setelah olahraga atau gimana? Sebelum dan sesudah. Sebelum dan sesudah. Sebelum dan sesudah. Ya. Karena itu sama. Fungsinya beda Pak. Walaupun gerakannya sama, misalkan kan tadi sudah dijelaskan kalau stretching awal itu menyiapkan otot, sendi, pembuluh darah, saraf dan sebagainya supaya tidak terjadi cedera. Tapi kalau stretching di akhir itu sebagai detoksifikasi. Bapak kalau sudah dilatih kan kadang-kadang ada tegang atau ada capek atau ada muscle soreness bisa saja. Muscle soreness itu sakit-sakit setelah latihan. Jangan panik sebetulnya. Karena sakit-sakit setelah latihan itu salah satunya adalah tanda peningkatan kualitas. Misalkan yang tadinya dosisnya ringan menjadi sedang, otomatis itu secara fisiologis pun akan ada perubahan atau akan ada peningkatan sehingga ada session itu Pak sakit-sakit pegel kayak gitu. Biasanya seperti itu. Oke, gimana Pak Sep? Oke, terima kasih. Cukup membantu jelas. Makanya kalau saya stretching Pak Asep itu harus nambah. Apalagi ibu-ibu bapak-bapak Kang Rifki, Pak Asep ini adalah pasca operasi. Serviks ya, tulang belakang ya. Servikal kanan. Servikal kanan, betul. Nah, kebetulan kalau sudah dilatih enak, terus datang ke rumah. Nah, inilah Pak, butuhnya stretching itu bukan hanya mau olahraga. Seharusnya Bapak kayak, kita aja jangankan Bapak, kita setelah bangun tidur kerasa kaku badan seperti apa. Kita padahal diem. Apalagi kita habis bergerak, beraktivitas, mau bercocok tanam, mau bekerja di depan laptop atau komputer, itu pasti peningkatan metabolisme, akan ada sampah metabolisme, dan itu butuh dibuang dengan sendirinya. Mungkin itu salah satunya butuh stretching. Oke, Pak Asep. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Ya, sekarang kita balik dulu ke Q&A Kang Diki ya, karena sudah banyak nih. Ya, ada dari Pak yang menanyakan Pak Muslik Masruri, apa bedanya stretching dengan pemanasan dan haruskah setiap mulai olahraga dimulai dengan stretching? Itu udah tadi dijawab. Terus kemudian apa dampak bila tidak dimulai dengan stretching? Sok itu Kang. Siap. Terima kasih Kang Rifki. Kalau kita tidak stretching dulu, bayangin aja sebuah mobil aja misalkan jangan dipanasin, kita langsung jalan aja. Apa yang akan terjadi? Pembakaran tidak akan sempurna. Terus roda ataupun ball joint dan sebagainya tidak siap, jadi cepat rusak.
sama tubuh kita pun. Jadi stretching itu salah satunya untuk mengurangi terjadinya cedera dan mempersiapkan otot sendi pembuluh darah dan sebagainya. Oke, lanjut Kang Rifki. Ya, lanjut ya. Terus ada pertanyaan dari Bu Muhani. Apakah bersepeda juga memerlukan stretching sebelum dan sesudah bersepeda? Oke, saya bantu jawab ya Kang ya. Lanjut Kang Rifki. Nah, jadi sepeda itu kan jenisnya adalah olahraga gitu. Jadi tadi juga stretching itu dilakukan sebelum dan sesudah olahraga. Jadi apakah perlu dilakukan stretching ketika kita bersepeda walaupun hanya duduk gitu? Ya itu sangat perlu karena memang kan bersepeda itu kan juga memerlukan otot-otot, terutama otot-otot dari tungkai dan juga otot jantung atau kardiovaskular. Jadi memang dia lebih banyak ke bagian otot tungkai dan juga harus melakukan stretching berbanyak otot di bagian tungkai dan lower back karena kan untuk posisinya juga mempengaruhi untuk bersepeda. Harus disesuaikan juga posisi yang nyamannya kita untuk bersepeda supaya tidak mengganggu postur tubuh kita. Seperti itu Bu Muhani. Nah, masih dari Bu Muhani, setelah bersepeda, malamnya suka pegal-pegal, apakah karena kurang stretching? Nah, itulah. Mungkin saya, Kang Rifki ya, yang jelasin. Ya, silakan. Oke, nah itulah Bu Hani. Jadi stretching itu dibutuhkan sebelum dan sesudah. Tadi sudah dikatakan bahwa tujuannya itu berbeda antara stretching awal sebelum bersepeda dengan setelah bersepeda. Nah, makanya terjadi sakit tungkai ataupun kadang pinggang itu kerasa banget. Karena apa? Penumpukan asam laktat. Salah satu pembuangannya adalah dengan stretching. Dan bagi bikers, salah satunya apa? Harus menambah latihan upper body juga. Karena pada saat kita memegang sepeda, kan statis. Sehingga banyak bikers yang merasakan bahu sakit, punggung tegang, pinggang apalagi. Nah, salah satunya selain menjaga fleksibilitasnya, menjaga sendinya, menjaga ototnya dengan latihan yang baik, benar, teratur, terukur. Jadi harus perlu sering stretching salah satu. Oke, mungkin Kang Rifki. Ya, oke. Jadi sudah terjawab ya pertanyaan dari Bu Muhani tadi. Terima kasih. Nah, kita skip dulu di Q&A karena kita juga ada polling ini Bapak Ibu untuk acara webinar selanjutnya. Nanti bisa dipilih. Silakan pollingnya. Oke, silakan. Nanti jangan lupa isi diklik aja pilihannya untuk polling kita. Terima kasih. Nah, lanjut lagi nih Kang, nanti ke pertanyaannya Pak Asep Haryanto lagi nih tadi. Silakan. Kapan fitnessnya buka lagi? Di mana beda stretching dengan warming up? Tadi sudah kita jawab ya Kang ya. Ya. Oke, lanjut ya ke Bu Anissa Maya. Minta tolong dicontohkan stretching untuk sehari-hari ketika pada saat bangun tidur, pada saat akan tidur, dan pada saat setelah terlalu lama duduk di depan komputer. Terima kasih. Itu Kang. Oke. Terima kasih. Bu siapa tadi, Kang Rifki? Bu Anissa Maya. Bu Anissa Maya. Untuk gerakan stretchingnya sudah kami share di YouTube ataupun yang di Yakes itu, Kang. Tapi kalau untuk yang simpel saya kasih gerakan ya. Saya kasih gerakan. Semua ya. Salah satunya dengan Cobra Pose. Men-stretch daerah dada, perut, paha. Flexion hip. Daerah punggung, pinggang, pinggul. Oke.
2 tadi, sekarang cium lutut atau flexion hip dengan betis, paha, pinggul, punggung, pinggang, leher. Oke. Minimal itu. Untuk selengkapnya ada di video Yakes. Mungkin itu. Oke, terima kasih Kak Diki untuk prakteknya. Nah, sekarang kita ke Bapak Sukandoro Purwanto. Bagaimana stretching untuk senam diabetes? Apakah materi ini bisa di-share di WA atau di email? Oke. Ya, aku bantu jawab ya Pak Sukandoro. Ya, Jadi, untuk stretching untuk senam diabetes itu juga tidak jauh beda untuk pada stretching pada umumnya, karena itu juga hanya untuk merangsang kerja insulin kita. Dan kalau untuk materi ini nanti juga bisa di-share Kang ya sama dengan Teh Ami atau Teh Aza, nanti bisa mohon dibantu untuk di-share lewat email gitu. Oke, terus lanjut ke Bapak Muhammad Rifai. Maaf terlambat gabung. Mohon penjelasan mengenai hitungan saat olahraga, seringnya dihitung 8 kali, baik stretching maupun olahraga intinya. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, jadi kalau untuk stretching, itu memang hitungannya 8 sampai 15 detik pada setiap gerakannya. Dan dan jangan lupa juga seluruh anggota tubuh kita ya, untuk melakukan stretching, walaupun misalnya hanya jogging yang dominan dengan otot tungkai, tetapi memang seluruh tubuh harus juga kita pakai dengan stretching. Nah, untuk olahraga intinya, untuk olahraga durasi intinya itu olahraga itu cukup 30 menit. Nah, 20 menit sampai 30 menit sesuai dengan kondisi fisik kita masing-masing. Jadi kalau misalnya kondisi fisik kita tidak memungkinkan untuk olahraga, tetapi memang harus olahraga, nah itu biasanya kan Bapak Ibu bingung, jadi nggak olahraga sama sekali. Nah itu hanya dikondisikan aja waktunya, jadi jangan terlalu lama juga. Yang penting badan kita juga untuk biasakan untuk bergerak, seperti itu dilatih kayak gitu. Nah kalau untuk durasi olahraganya tergantung dari tujuan kita masing-masing, sasaran kita, target kita. Jadi kalau misalnya target kita hanya untuk menjaga kebugaran, ya cukup 20 sampai 30 menit setiap harinya, atau 3 sampai 5 minggu dalam 3 sampai 5 kali dalam seminggu, Nah, kalau untuk misalnya ada kasus overweight, olahraganya untuk tujuannya untuk overweight, nah itu harus lebih ya, minimal misalnya 40 menit, tetapi tidak intensitasnya sedang, itu sudah lebih dari cukup. Karena memang untuk membantu membakar lemaknya itu kita olahraga harus lebih dari 30 menit, dan juga harus digabungkan olahraganya, olahraga jenis aerob dan olahraga jenis untuk melatih strength training, untuk melatih kekuatan. Nah, itu juga harus dikombin untuk membantu mensupport membakar lemak yang berada di tubuh kita, kayak gitu. Oke, begitu tadi jawabannya. Mungkin bisa kita lanjut ke Bapak Eri Permana. Mohon panduan cara melakukan stretching yang benar dari kepala sampai kaki. Silakan atuh Kang. Yang Banyak pertama, yang ikut Kang. ya. Oke, yang pertama dari mulai kepala, tinggal tundukkan. Boleh dibantu dengan tangan, sesuaikan, dan sampai rasa ada seolah-olah sakit atau go on pain. Terus ambil napasnya ke atas. Terus samping kanan. Kalau bisa, si telinganya nyampe ke bahu kalau bisa. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa, sesuaikan. Yang penting ada sampai ada rasa sakit, go on pain tadi. Kiri kanan.
Oke. Flexion, elbow, kiri kanan. Hampir sama, biasa aja sih Pak. Depan. Usahakan ini adduction ini sampai kena ya. Jadi bukan ini ke sini tak ikut muter, bukan. Tapi ini nempel sini. Ini spesifik buat bahu belakang. Oke, sekarang ke belakang. Ini untuk dada dan bahu bagian depan. Oke, ke depan. Dari mulai lengan, bahu belakang, punggung atau trapesius, leher juga tambah. Oke, mungkin itu. Tinggal apa? Lower body ya? Iya, Kang. Kenapa kita salah satunya stretching daerah perut itu penting? Karena kadang-kadang kalau saya sukanya sih kalau dari mulai yoga ya diawali dari center, nggak dari atas kepala kadang-kadang. Karena apa? Apalagi kalau bangun tidur, itu kalau misalkan bangun tidur kita melakukan flexion hip langsung, itu si otot perut terangsang untuk kramnya lebih sensitif. Kenapa harus dilindungi dulu perut? Karena perut kan alat-alat vital ya yang harus dilindungi, dan memang sakitnya minta ampun kalau sampai terjadi kram perut. Jadi biasakan kalau untuk perutnya boleh dengan cobra pose, boleh yang flexion hip yang tadi Pak, yang tadi dilakukan, terus yang duduk. Oke, udah. Itu juga bisa seperti itu. Mungkin panduan yang di video Yakes juga udah banyak kok ya, Kang Rifki ya? Banyak banget, Kang. Itu lengkap banget sebenarnya sih. Tinggal kita praktekin aja. Ya. Lanjut. Oke. Terima kasih, Kang Diki, gerakannya. Lanjut ke Pak Hadi Supeno. Saya biasa ikut senam tera yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu pemanasan, persendian, senam disko, dan pernafasan yang totalnya 45 menit. Tahap pemanasan bisa dikatakan stretching sedang, mohon maaf, tahap pemanasan bisa dikatakan stretching sedang untuk pernafasan yang waktunya 15 menit. Jadi pertanyaannya apa, Kang Rifki? Cukup dianggap sebagai stretching. Bagaimana, Kang? Ya, pertanyaannya? Halo, Kang Diki. Ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah tahap pemanasan bisa dikatakan jelas? Itu senam tera udah lengkap semua itu. Senam tera itu udah lengkap. Dari warming up, inti, sampai cooling down itu udah lengkap. Udah bagus, senam tera itu udah bagus. Jadi sarannya memang harus hanya tinggal dirutinkan saja, Kang Diki, gitu ya? Ya, betul, rutinkan saja. Ya, terima kasih Kang Diki. Nah, ada dari user PC. Assalamualaikum Mas Diki dan Mas Rifki, kangen banget nih ingin ke fitness. Tentang stretching ini ternyata penting sekali, dan seperti yang dikatakan Mas Diki tadi, banyak orang melakukan olahraga jarang dimulai dengan stretching dulu. Apa akibat tidak melakukan stretching, dan samakah stretching dengan musik dan panduan stretching yang sering kita lakukan di fitness center? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi saya bantu jawab untuk ini. Kalau akibat tidak melakukan stretching, itu memang sangat fatal. Memang sekali dua kali, nggak usah stretching. Setelah olahraga juga nggak kenapa-napa. Oke, mungkin sekali, dua kali, tiga kali tidak masalah. Cuman efeknya itu memang tidak secara langsung. Ada juga yang secara langsung. Nah, ini kita untuk mencegah semua itu, kita harus
dengan melakukan stretching. Karena walaupun hanya sepele gerakannya, tadi saya bilang manfaatnya pun banyak gitu. Yang penting kita melakukannya dengan sungguh-sungguh dan tekniknya juga harus diperhatikan. Jangan asal melakukan stretching, karena stretching itu juga bisa menimbulkan efek cedera gitu. Kalau kita memaksakan atau tidak, atau tekniknya juga salah gitu. Itu akibat untuk tidak melakukan stretching. Dan samakah stretching dengan musik dan panduan stretching yang sering kita lakukan di fitness center? Nah, kalau stretching di fitness center mungkin bagaimana Kang Diki untuk mengaplikasikannya kepada para peserta? Kayak pesertanya Kang Diki ini. Kalau untuk panduan di stretching itu sebetulnya sudah representatif juga. Stretching itu banyak, Bu. Bayangin kita ada berapa sendi ya, tulang aja di hampir 402 tulang ya, Kang Rifki. Jadi Iya, gerakan betul. stretching itu banyak. Ada buku yang 1000 stretching, ada banyak. Sebetulnya sama. Yang penting adalah men-stretch setiap sendi otot sehingga terjaga range of motion-nya. Jadi terjaga si kualitas geraknya, tentang geraknya. Kayak tadi kalau seandainya misalkan ibu bapak melakukan olahraga tanpa stretching akhir lah misalkan. Kalau stretching awal suka melakukan, tapi stretching akhir kadang-kadang melalaikan. Rasakan kekakuan yang semakin lama, misalkan tadinya nyampe segini nih. Setelah latihan, coba aja latih bicep ini berkali-kali, jangankan berhari-hari. Pada hari itu juga, ini pasti akan mengalami tidak fleksibel lagi. Karena setelah dilatih kan meningkat metabolisme, sehingga asam laktat meningkat, menghambat metabolisme. Nah, makanya akan menambah kekakuan. Jadi kembalikan ke semula. Sehingga si sampah metabolisme terbuang dan kualitas sendi dan otot pun akan terjaga. Mungkin itu. Oke, terima kasih jawabannya Kang Diki, sudah cukup lengkap ya. Ada dari Bapak Edi Setiawan selanjutnya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperhatikan dalam melakukan stretching supaya menghindari cedera. Oke, saya bantu jawab. Jadi stretching itu juga bisa mencegah cedera dan juga bisa membuat kita cedera. Itu tergantung bagaimana kita melakukan tekniknya. Kalau tekniknya tidak dengan baik, ya bisa menyebabkan cedera. Nah, kalau kita melakukan tekniknya dengan baik, insya Allah juga bisa menghindari cedera. Jadi yang harus diperhatikan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi kayak seperti untuk gerakan untuk shoulder flexi yang ke depan itu, nah itu jika Bapak tidak bisa maksimal atau Bapak Ibu tidak bisa maksimal untuk melakukan rotasinya, itu tidak usah dipaksakan karena itu juga perlu tahapan. Kalau sampai Bapak terasa sakit, cukup. Tinggal Bapak mengulanginya aja secara terus-menerus. Jadi kalau misalnya Bapak stretching, katanya Kang Rifki atau Kang Diki harus sampai maksimal segala macam. Itu maksimalnya dari kemampuan kita sendiri. Kalau kita memaksakan, misalnya orang lain bisa sampai full, tapi kita tidak bisa sampai full, ya sudah, itu kekuatan kita. Yang penting kita juga bisa harus melakukannya secara bertahap supaya bisa sampai maksimal seperti itu. Karena kalau misalnya kalau itu dipaksakan, itu akan terjadinya cedera, yang ada otot kita yang untuk niatnya menghindari cedera malah jadi cedera. Jadi itu kurang baik kalau untuk dipaksakan seperti itu. Intinya tergantung dari kondisi tubuh kita dan kemampuan kita untuk stretching. Seperti itu Pak Edi. Terima kasih. Nah, ada dari Bapak Muslik Masruri. Saya penderita diabetes. Kedua, saya dalam sholat pada posisi duduk tahiyat, lutut sakit sekali sehingga sudah 2 bulan saya sholat dengan duduk di kursi untuk menghindari sakit tersebut. Apakah dengan stretching ini bisa menyembuhkan lutut saya sehingga sholat saya bisa kembali normal sekaligus diabetes saya juga turun
kadar gulanya. Gimana Kang? Menurut pendapatnya Kang Diki, Kang? Oke, terima Silakan. kasih Pak Muhsin. Sangat-sangat bisa, Pak. Salah satunya, kenali dulu diri sendiri. Apakah Bapak obesitas? Kalau obesitas, turunin berat badannya, atur makannya, terus konsultasi dengan gizi supaya makan dengan tepat. Bisa saja, karena kenapa lutut itu gampang sakit? Selain misalkan kalau nggak ada komplikasi yang lain dari mulai asam urat atau diabetes tadi ada ya. Biasanya kalau lutut itu menopang berat badan kita pada saat berdiri itu antara 70-80% berat badan kita. Kebayang nggak sakitnya atau menahannya seperti apa? Sementara si lututnya tidak terlatih, ya otomatis mana kuat. Nah, salah satunya stretching ini dengan mengembalikan geraknya ke semula atau memperbaiki fleksibilitasnya sehingga kualitas otot akan bagus. Tapi tetap kalau pengen tahan lama berdiri, jalan nyaman berarti harus ada latihan di sana. Misalkan kapan harus meningkatkan kekuatannya, kapan harus meningkatkan daya tahannya, itu akan sangat-sangat mempengaruhi. Salah satu stretchingnya untuk lutut, tadi yang diberikan sama Ibu sama. Salah satunya ini, flexion knee, terus ambil daerah selonjor, ambil ujung jarinya, kalau nggak mampu semampunya aja. Kalau nggak mampu, semampunya aja sampai tadi gonpen, tapi jangan terlalu memaksakan seperti apa yang dikatakan Kang Rifki. Terus sedikit-sedikit, kalau misalkan ini nggak nyampe segini, sedikit, besoknya nambah lagi. Kalau ini udah sampai ke sini, insya Allah rentan sakitnya pun akan semakin berkurang dan kembali. Mungkin itu Kang Rifki. Ya. Oke, terima kasih juga Kang sudah mencontohkan, lengkap banget ya jawabannya. Ya, terus ada dari Bapak Yayat Sugihat. Setelah melakukan pekerjaan rumah tangga, biasanya persendian tangan atas di bagian belakang atau di punggung terasa pegal-pegal. Bagaimana caranya menghilangkan pegal-pegal ini? Terima kasih. Oke, saya bantu jawab Pak Yahya. Jadi mungkin dari posisi pekerjaan rumah tangga Bapak, misalnya terlalu banyak bungkuk, atau terlalu banyak jongkok, atau terlalu cara memegang alat pembersih rumah tangganya juga harus bisa diperhatikan. Nah, itu bisa dilakukan bisa dilakukan dengan stretching juga di bagian persendian tangan, bagian atas. Atau di punggung ya, di punggung juga bisa Bapak stretching. Nanti stretching gambar-gambarnya atau videonya juga ada kok Pak, bagaimana cara untuk stretching di punggung dan juga bagaimana stretching di persendian di tangan atas di bagian belakang. Nah, itu lengkap semua. Itu nanti persendian-persendiannya. Yang penting sifatnya yang bersifat mendorong. Jadi mendorong dengan berlawanan seperti tadi masuk ke jenis-jenis stretching. Insya Allah kalau sudah melakukan seperti itu, misalnya sekali 2 kali nggak hilang-hilang, masih sakit-sakit juga, lanjutkan lagi, misalnya Bapak sampai 3 kali sampai 4 kali, nggak hilang-hilang juga, lanjutkan lagi sampai 5 kali sampai 6 kali. Itu pokoknya kalau rutin insya Allah bisa mengatasi itu semua. Oke, lanjut ke Bapak Nazarudin. Oke, Pak Nazarudin. Apa? Untuk jenis stretching udah ada di video ya Mas. Terus kalau ada bisa dilihat di mana ya, Trims. Ya, balik lagi ke pertanyaan-pertanyaan sebelumnya ya Kang Diki ya. Jadi tadi juga kita sudah jelaskan juga, sama Teh Yuyun juga sudah kita jelaskan. Tinggal di searching aja di YouTube. Itu ada namanya stretching atau peregangan, atau cari aja ya Kes Telkom, itu juga keluar semua video-videonya lengkap itu ya, yang
memiliki masalah LBP segala macam itu sudah dipraktekkan semua, dan juga videonya juga udah di-share. Kalau kurang puas nanti jika Jakes Fitness Centernya sudah buka, bisa berkunjung langsung kalau mau dipandu gitu Kang ya, Iya, betul, Kang Rifki. biar lebih memuaskan. Oke, lanjut dari Bapak Hermana Supriyadi. Kang, bagaimana mengatasi suspek pengapuran di bagian lutut? Saat masih kerja normal, saya sering jalan pagi 2-3 kali per minggu. Saat WFH ini, karena tidak leluasa keluar rumah, lututnya jadi terasa sakit, terutama saat sholat. Bagaimana solusinya? Hatur nuhun. Monggo, Kang. Oke, Pak siapa tadi? Bapak Hermana Supriyadi. Pak Hermana, bagus sekali pertanyaannya. Ya, rasa sakit itu salah satunya bisa saja dipengaruhi karena penurunan kualitas otot dan sendi. Jadi Bapak biasanya sehari-hari latihan atau jalan kaki ini enggak otomatis karena otot itu hanya bertahan 48 jam atau 2 hari. Misalkan Bapak latihan nih hari Senin, awalnya punya kualitas 5, dilatih dengan latihan intensitas sedang misalkan, nambah kualitasnya 2 jadi 7. Nah, kalau 2 hari atau 48 jam tidak latihan, berarti itu kembali ke 5 kembali. Apalagi berminggu-minggu, berbulan-bulan. Nah, untuk latihan yang simpelnya, karena untuk melatih jalan kaki itu kan dari mulai betis ataupun paha ataupun pinggul bisa dilakukan di rumah di kursi, hanya duduk berdiri, Pak. Hanya duduk berdiri, tambah jinjit juga bisa. Duduk, berdiri, jinjit. Itu ngelatih dari mulai betis, paha, pinggul, pinggang, itu semua udah kelatih. Untuk hitungannya boleh 8 kali disesuaikan dengan kemampuan, minimal 8-12 untuk meningkatkan kekuatan atau 15-25 untuk meningkatkan daya tahan. Mungkin itu bisa dilakukan 2 set. Oke, Kang Rifki. Ya, terima kasih Kang Diki. Oke, pertanyaan sudah alhamdulillah sudah terjawab semua. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada jawaban yang kurang memuaskan. Nanti kalau misalnya mau lebih detail lagi bisa langsung ke Kang Diki atau ke saya, sama saja. Nah, jadi terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi dalam acara webinar ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan juga bisa disosialisasikan ke rekan-rekan atau keluarga. Jangan lupa untuk mengisi pollingnya ya, untuk mengisi polling di acara webinar ini. Bagaimana nanti untuk kelanjutan acara webinar selanjutnya. Oke. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap di rumah. Ya, amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, dari saya sekian. Mungkin dari Kang Diki, coba kita lihat di raise hand dulu ya Kang ya. Nanti ya, boleh. ada yang masih mau nanya ya? Akhir aja. Menanyakan. Iya. Ya, boleh. Sebelum kita tutup, masih ada nih dari Masih ada? Bapak Iwayan Sunuharta. Oh, silakan Pak Wayan. Halo. Ayo. Halo. Halo Bapak. Ya, silakan Pak. Cukup. Oh, cukup Pak. Cukup Pak. Cukup ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Sama-sama. Semoga sehat selalu Pak. Amin, terima kasih. Terus ada dari Bapak Slamet Ruslan juga ada. Pak Ruslan, silakan.
Terima kasih Pak. Ya. Saya ingin menanyakan begini, kalau kalau kami kan ya, kami adalah atlet senam Pak ya. Jadi terbiasa kalau senam itu, kalau sebelum senam itu ada pemanasan. Di dalam pemanasan memang ada di sana ada stretchingnya. Yang kami tanyakan, gimana kalau kami bukan pada hari-hari senam, artinya hari-hari yang kami tidak berolahraga. Apakah stretching itu diperlukan? Terus yang kedua, kapan dilaksanakan stretching itu? Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ruslan atas pertanyaannya, bagus sekali. Gimana Kang Diki? Saya atau Kang Diki yang menjawab? Monggo, silakan. Kang Rifki dulu. Oke, boleh. Nah, jadi stretching itu sebenarnya tidak hanya dilakukan pada saat olahraga ya. Jadi stretching itu bisa juga pada saat kita misalnya di waktu senggang pada saat di kantor, atau misalnya kalau jika sudah pensiun atau di rumah misalnya jam 10 atau belum ada kegiatan atau waktunya lagi senggang, kita juga bisa melakukan stretching supaya otot-otot kita juga tetap terjaga Pak. Jadi supaya fleksibilitas di tubuh kita itu juga namanya bisa terlatih juga. Jadi badan Bapak nggak kaku, otot-ototnya juga tidak kaku seperti itu. Itu juga salah satu manfaat dari stretching. Jadi saya tekankan lagi, kalau stretching itu tidak hanya pada saat olahraga atau pada saat sebelum dan sesudah olahraga. Itu bisa dilakukan kapanpun, misalnya dalam kegiatan sehari-hari, badan Bapak kayak terasa pegal-pegal nih hari ini karena mungkin banyak kegiatan atau segala macam. Nah, itu Bapak bisa lakukan stretching untuk menghilangkan pegal-pegal itu. Seperti itu, insya Allah bisa membantu. Ya, begitu jawaban dari saya, Kang. Dan Pak Ruslan, bagaimana? Tambahan dari saya, mungkin ini ya, jangan kalah sama kucing. Kucing bangun tidur juga suka menggeliat kan. Nah, itu salah satunya. Kalau kita sudah tidur 5 atau 8 jam, itu mengalami statis. Karena kita itu tidak lepas butuh bergerak. Kalau seandainya misalkan kita diam aja, Kang Rifki duduk kadang-kadang misalkan jangankan 5 jam lah di kantor, hanya 3 jam aja, kerasanya seperti apa? Gak nyaman kan? Iya, sama bangun tidur pun. Jadi bisa dilakukan setelah bangun tidur. Gerakan-gerakan sudah kami share di YouTube ataupun di linknya Yakes Telkom. Jadi bisa dilakukan setelah bangun tidur, atau setelah bekerja, atau setelah beraktivitas di rumah sehari pun. Pokoknya seperti yang dikatakan Kang Rifki, mulai tubuh tidak nyaman, ada kaku atau enggak nyaman, silakan lakukan. Karena kalau stretching itu aman kok. Dan intinya adalah meningkatkan kualitas sendi, terus meningkatkan oksigenisasi ke dalam tubuh, sehingga kayak pusing, kayak gitu, itu akan berkurang salah satunya. Kecuali kalau akhir bulan ya, Kang Rifki ya, pusingnya nggak hilang. Beda Kang itu pusingnya. Oke, Pak Ruslan, gimana? Bagaimana Pak Ruslan? Halo. Ya, bangun tidur sebaiknya stretching. Bisa. Iya Pak. Bisa, Pak. Lebih baik stretching supaya kan setelah bangun tidur kan kita pasti melakukan aktivitas-aktivitas lainnya Pak. Nah itu supaya untuk kita leluasa untuk ruang lingkup gerak kita itu untuk mempersiapkan otot-otot dan sendi-sendi kita juga lebih baik dilakukan stretching seperti itu. Oke. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama Bapak. Gimana Kang Rifki? Cukup? Setelah itu ada user PC nih, raise hand. User PC. Halo. Satu lagi nih kayaknya Kang. Ya, silakan. Halo, Ibu Bapak nih. Kayaknya kepencet Kang. Oke. Kalau sudah silakan. Ya,
kayaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Kang. Dari Resen dan juga Kiana juga sudah alhamdulillah terjawab semua ya. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat, Kang Rifki. Amin. Nah, oke, itu sekian dari kami, dari webinar dengan tema manfaat stretching. Semoga bisa diaplikasikan kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan keluarganya juga. Semoga bermanfaat dan sehat selalu. Salam sehat. Ya, sekarang pagi. Sekarang saya balikkan ke host. Silakan. Terima Kang kasih, Mbak. Ari, silakan Kang Ari. Mungkin ada tambahan. Ya, terima kasih Kang Diki dan Kang Rifki untuk paparan materinya. Bagi yang belum mengisi polling, mohon diisi ya. Ditunggu untuk isian pollingnya dari feedback webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para partisipan webinar kita pagi ini tentang manfaat dari stretching. Terima kasih Kang Diki dan Mas Rifki untuk sesi kali ini. Bapak Ibu, untuk media-media yang sudah dibuat oleh Yakes Telkom dapat diakses melalui YouTube Yakes Telkom maupun nanti host dan administrator akan mengirimkan materi beserta link yang tersedia baik buku maupun video yang bisa Bapak Ibu akses secara gratis. Yang sudah mengisi polling sudah sebanyak 100%. Saya mengingatkan kembali kepada para partisipan untuk mengisi data NIK dan namanya secara benar, karena mungkin di sesi-sesi berikutnya, insya Allah tiap bulan kita akan memberikan hadiah kepada para partisipan yang aktif. Baik, saya tutup sesi webinar pagi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.